Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat siang semuanya. Siang, Bu. Terima kasih kepada siswa-siswi Ibu yang sudah hadir pada Zoom meeting siang ini, ya, karena memang pembahasan siang ini akan cukup menarik. Kita akan diskusi terkait dengan studi kasus materi persamaan dasar akuntansi. Nah, sebelum masuk ke situ, bolehkah satu orang memimpin doa sebelum kita mulai pembelajaran kita siang ini? Sebelum kita mulai, mari kita berdoa dulu sejenak. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setelah berdoa, Ibu akan cek kehadiran dulu seperti biasa. Adinda hadir. Hadir, Bu. Alicia Natania. Hadir. Oke. Anida Rizkia Dwi Utami. Jadi hadir semua, alhamdulillah. Terima kasih yang sudah tepat waktu. Tadi Ibu minta kita akan mulai jam 13 tepat. Ya, terima kasih sudah hadir semuanya, 15 orang tepat waktu di jam 13.00. Sebelum masuk ke materi persamaan dasar akuntansi, sebenarnya Ibu akan sedikit memberikan motivasi buat kalian, ya. Gimana caranya kita tetap semangat belajar, terutama di kondisi pandemi yang luar biasa. Ini udah memasuki tahun kedua, ya, memasuki tahun kedua yang artinya kalian pun hampir 1 tahun belajar daring di rumah. Nah, ini lagi-lagi yang Ibu ingatkan adalah ketika ada kondisi, ketika ada keadaan yang memang kita belum bisa kalahkan, maka jangan salahkan keadaan, ya, tapi gimana caranya kita, gimana caranya Ibu dan kamu itu punya semangat yang sama, ya, dengan tujuan kamu belajar, Ibu mengajar, ya, artinya tujuannya adalah belajar terkait mata pelajaran Ibu akuntansi dasar ini gimana caranya tercapai. Ya, jangan sampai dengan kondisi pandemi menurunkan motivasi kalian. Ya, lagi-lagi ingatkan bahwa banyak sekali di luar sana yang usahanya jauh 2 kali lipat, 3 kali lipat, bahkan 1000 kali lipat dari kalian. Jadi selelah apapun kita, ya, usaha apapun yang kita lakukan tentu akan menghasilkan sebuah pencapaian yang luar biasa nantinya. Jadi kalau misalnya kalian masih mengeluh hari ini dengan kondisi yang bla bla bla, ya, mohon itu di stop, karena memang bukan waktunya kita mengeluh, tapi waktunya kita kerja keras, ya, karena Ibu sangat yakin apa yang kita lakukan hari ini, usaha apapun itu tentu akan membuahkan hasil. Sebelum materi persamaan dasar akuntansi, ada yang masih ingat kita belajar apa? Siklus akuntansi. Siklus akuntansi. Terima kasih Mahesa. Ya, ada yang masih ingat ada berapa langkah siklus akuntansi, terutama perusahaan jasa? Dianalisis, Bu. Betul. Terus menutup buku besar dulu, buku besar. Ya. Membuat neraca saldo. Betul. Setelah neraca saldo. Jurnal penyesuaian. Oke, terima kasih. Jurnal penyesuaian. Ya, baru masuk ke neraca lajur. Baru kemudian apa, Mahesa? Laporan keuangan. Betul. Laporan keuangannya ada apa aja? Neraca saldo setelah penutup. Terima kasih, Mahesa. Ini yang pertama. Untuk pengetahuan itu mengklasifikasi komponen. Jadi komponen apa saja yang terdapat di persamaan dasar akuntansi, ya, sesuai dengan jenis akunnya. Kemudian
Yang kedua, menganalisis pengaruh transaksi terhadap pencatatan PDA ya atau persamaan dasar akuntansi. Kemudian yang ketiga, menyusun laporan keuangan berdasarkan persamaan dasar akuntansi yang sudah kamu buat. Golongan harta, mana yang golongan utang maupun yang modal. Kemudian membuat persamaan dasar akuntansinya ini harus tepat. Dan kemudian yang ketiga adalah mengoreksi persamaan dasar akuntansi dengan teliti. Ya, ini untuk tujuan pembelajaran. Ini ada komponen persamaan dasar, ada rumus persamaan dasar, pengaruh transaksi pada persamaan dasar, kemudian menyusun laporan keuangan. Ya. Oke. Jadi membuat PDA ini penting nggak sih? Sangat penting untuk perusahaan itu. Kemajuan perusahaan itu atau mengalami kemunduran itu sangat penting dalam suatu perusahaan, baik Ya. jasa, jasa dagang atau manufaktur. Yang perlu diperhatikan di sini adalah setiap perusahaan pasti memiliki sumber daya, gitu ya. Itu disebut aset. Jadi sumber daya yang dimiliki perusahaan apapun itu kita sebutnya aset. Nah, hak atas aset itu dibagi dua. Ada yang dari kreditor, ya, itu dari investor, dari bank, itu sebutnya kreditor. Liabilities tuh Julia. utang yang harus dibayar secepatnya atau kurang dari 1 tahun. Contohnya apa, Nak? Contohnya utang dagang, beban yang harus dibayar, sama penghasilan diterima di muka. Pinter, sip, betul ya. Terima kasih Yulia, sangat tepat jawabannya. Ya. Nah, ini ada kasus, ya, itu pengantar materi dan review dari Ibu. Ini ada kasus, kasusnya adalah tentang kesalahan pencatatan PDA. Di mana kesalahan pencatatan PDA ini Ibu sudah sediakan soal transaksinya dan sudah sediakan pula PDA-nya. Tugas kalian adalah mengidentifikasi mana transaksi yang salah. Nih, kamu pertanyaan ini sebenarnya sih udah Ibu lampirkan di Google Classroom ya. Boleh dicek Google Classroom-nya, Nak. Nih, lihatnya di forum diskusi PBL. Nah, ini lihat pertanyaan. Oke. Ini pertanyaannya. Studi kasusnya di sini, kalian bisa klik ya di bawahnya. Nah, nanti jawabannya di mana, Bu? Ya, silakan sekretaris kelompok jawabannya dituliskan di komentar kelas. Pertama nih, kalian memeriksa dan mengoreksi di mana letak kesalahan dari semua transaksi yang ada di persamaan dasar tersebut. Nah, misalkan kita nomor 1 catat, oh di tanggal segini, misalkan seharusnya berkurang nih di kelasnya, tapi di kelasnya itu malah tambah seperti itu. Nah, kita langsung aja coba kita lihat transaksinya. Kita lihat dulu kalau coba kita pada tanggal 1 Januari. Nah, di persamaan dasar akuntansinya, di transaksinya, itu yang mana yang salah? Apakah ada yang salah atau ada yang benar? Atau ada yang salah atau udah benar? Udah bener sih kayaknya. Ya. Kalau Megan gimana, Gan? Apakah udah benar? Oke. Dah, ayo soal nomor 2. Wah. Itu kan udah termasuk kan soal yang nomor 2 sama 3 udah tulis. Soal nomor 2. Oh iya udah. Jawaban yang seharusnya benar. Iya, udah berarti. Iya. Berarti yang 3 yang nomor 4. Nomor 4. Nomor 3. Udah kan tadi udah ditulis. Bu, boleh tanya nggak, Bu? Boleh, apa? Kenapa? Ini yang nomor 3 tuh maksudnya jumlah yang benarnya atau jumlah dari hasil? Itu berarti jumlah yang benarnya berapa gitu? Betul, jumlah yang benarnya. 25 itu yang benar totalnya bukan sih? Iya, totalnya seharusnya jadi 5.895.000. Tapi atasnya udah benar, ya kan? Iya, Dikurang atasnya 375. Ya. Iya.
Berarti itu doang. Terus jadi apa saldonya itu sama sih saldonya kayak di situ 12.945. Ya, yang pengurangan. Tanggal 6 pengurangan kan. Januari pengurangan tidak tercatat besar 1.000. Terus ya. Bentar. Nomor 4 itu suspense. Itu selesai. Ini menjawab 4 soal full dan cukup detail analisisnya karena memang benar ada 5 transaksi yang salah catat, ya artinya salah catat memang yang seharusnya dicatat di kas tapi tidak dicatat di kas, kemudian saldonya yang harusnya bertambah malah justru tidak ada pengaruh apa-apa. Nah itu yang perlu kalian kritisi ya, karena memang tujuan pembelajarannya adalah kalian harus bisa nih mengoreksi mana PDA yang salah. Kita boleh gantian aja ya, menyampaikan laporan hasil diskusi per kelompok. Untuk yang nomor 1 Bu, kesalahannya itu ada di tanggal 6, tanggal 7, tanggal 11, tanggal 17, dan tanggal 25 Januari. Untuk yang jawaban nomor 2, diperjelas lagi di tanggal 6 Januari itu kesalahannya ada di pengurangan kas, itu tidak tercatat, itu ada sebesar 300.000. Terus di tanggal 11 Januari penambahan di kas tidak tercatat dengan benar, harusnya kan 3.450.000 ditambah dengan jadi 3.750.000. Terus tanggal 17 kenyataan bunga harus dipisah. Tanggal 17 itu hutang bank hasil pengurangan salah harusnya itu 3.862.500. Tadi sempat juga disampaikan oleh Danu ya, katanya analisisnya harus tepat, analisis transaksinya ya beserta akun-akunnya harus tepat. Bukan cuma akun ternyata ya, nah itu Ibu tambahkan bahwa nominal, penjumlahan itu juga harus tepat. Ya harus sesuai dengan transaksi yang terjadi. Ya, jadi jangan diubah atau jangan ditambah atau bahkan dikurangkan, itu jangan. Ya, harus sesuai dengan dokumen transaksinya. Yang kalian perlu ingat adalah PDA merupakan sistematika pencatatan yang menunjukkan adanya pengaruh transaksi terhadap posisi harta utang dan modal. Menurut saya pembelajaran hari ini jadi ngebuat kita yang sebelumnya mungkin belum terlalu ngerti tentang persamaan dasar akuntansi jadi lebih ngerti lagi. Terus abis itu juga karena belajarnya bareng-bareng tadi kelompok, jadi mungkin lebih mudah menemukan jawaban. Terus sama kayak Karen tadi yang mengasah ketelitian. Terima kasih Diva. Hasil diskusi hari ini yang belum maksimal masih ada di kelompok 3 dan 5 ya, karena memang tadi kelompok 3 ternyata salah baca soal. Kelompok 5 ternyata juga belum selesai tadi. Oke, untuk kelompok 1, 2, dan 4 Ibu apresiasi karena sudah cukup lengkap. Selanjutnya ini ada penugasan. Penugasannya juga sudah Ibu lampirkan di Google Classroom. Ini yang pertama ada tes tertulis ya. Silakan ini dikerjakan ya. Jadi besok pertemuan selanjutnya kita akan bahas LKPD dan evaluasi. Jadi kita akan bahas yang soal pengetahuan dan keterampilan. Sebelum kita mengakhiri Zoom ini, mari kita berdoa masing-masing sesuai dengan agama. Doa mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama. Terima kasih semuanya.